Sudah mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari Top 6 akan mempresentasikan materi kami. Tapi yang sebelumnya, kami hormati Bapak Dosen Pengampu, Bapak Prof. Dr. Nurdin Bukit, MSI. Slide. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Ayu Purnamatari Cipayung, saya sendiri Ramayana Purba, lalu rekan saya Ruben Cornelius Yajian. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya Ruben. Kepada Ruben saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ayu, kepada Ramayana. Di sini kita bisa melihat ada pengertian semikonduktor. Di sini semikonduktor merupakan bahan konduktivitas listrik. Jadi ada dua hal di sini, yaitu konduktivitas dan isolator. Jadi semikonduktor itu bisa bersifat isolator dan konduktor, atau menghantar dan menghambat. Nah, semikonduktor ini diklasifikasikan, jika kita klasifikasikan resistivitas listriknya, pada rentang 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat 9 ohm. Dimana kalau kita lihat artinya rentang daripada resistivitas listriknya pada saat suhu kamar itu cukup tinggi. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa semikonduktor akan sebagai isolator pada saat dia bersifat sangat rendah, namun pada saat dia pada temperatur ruang akan bersifat sebagai konduktor. Di sini jika temperatur sangat rendah, dia bersifat semikonduktor, dan bersifat konduktor pada saat dia temperatur ruang. Next. Di sini kita bisa melihat beberapa gambar yang akan dijelaskan dalam konteks klasifikasi semikonduktor. Di mana semikonduktor intrinsik yaitu adalah semikonduktor yang terdiri atas satu unsur. Misalkan Si, silikon, dan Ge. Di sini kita bisa melihat pada gambar 1A, di mana mempunyai suatu struktur kristal dua dimensi, yaitu Si. Dan kita bisa juga melihat pada 1B, yaitu di mana dia mempunyai ikatan kovalen pada semikonduktor intrinsik, di mana dia mempunyai suatu keterikatan di situ. Jadi ada elektron bebas yang mengitari daripada unsur-unsur itu. Next. Oke, kita bisa melihat juga di sini bahwa Si itu adalah salah satu daripada suatu kristal semikonduktor, di mana sel primitifnya itu berbentuk kubus. Nah, ini akan terjadi ikatan pada saat atom Si yang dimana akan berdekatan, ini disebut dengan suatu ikatan kovalen. Jadi pada saat dia T-nya sama dengan 0 Kelvin, dia akan terisi penuh daripada elektron. Apa yang terisi penuh yaitu semikonduktor. Pada saat konduksi kosong, pitanya akan kosong. Nah, kedua pita ini akan dipisahkan oleh celah energi antara rentang 0,18 sampai 3,7 elektrovolt. Di sini kita bisa melihat juga pada saat suhu kamar Si dan Ge, pada saat suhu kamar dua unsur ini, dia akan mempunyai suatu celah energi dalam rentang 1,11 sampai 0,66 elektrovolt. Kita bisa melihat pada di atas dan di bawah, yaitu ada conduction band dan valence band, di mana pada valence band ini akan mengalami suatu proses pelepasan daripada dalam konteks listrik, itu ada elektron bebas yang akan terkena kepada conduction band. Next. Nah, selanjutnya kita tadi udah membahas mengenai semikonduktor intrinsik. Sekarang kita akan membahas tentang ekstrinsik. Tadi kita melihat bahwa semikonduktor intrinsik itu dia itu adalah satu unsur. Tetapi pada saat ekstrinsik
dia itu berbeda terhadap intrinsik, artinya dia tidak satu unsur lagi. Kenapa? Karena dia telah terkotori atau tidak murni lagi, atau dia terdiri daripada beberapa unsur. Nah, ini disebut dengan suatu semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor ekstrinsik itu terdiri daripada berbagai macam. Yang pertama adalah semikonduktor ekstrinsik tipe N, di mana semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar jika dibandingkan konsentrasi hole yang disebut semikonduktor ekstrinsik tipe N. Kita bisa melihat di sini strukturnya daripada antimoni, arsenik, fosforus, di mana atom pengotor untuk menghasilkan semikonduktor daripada ekstrinsik tipe N. Next. Next. Selanjutnya untuk tipe kedua, yaitu ada semikonduktor ekstrinsik tipe P. Semikonduktor tipe P itu adalah suatu semikonduktor yang dimana mempunyai sifat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan elektron. Di mana ini diperoleh pada saat kita menambahkan suatu atom akseptor. Jadi di sini misalkan ada atom boron, kita tambahkan akseptor, maka ini kita sebut dengan suatu semikonduktor ekstrinsik tipe P. Di mana atom pengotor ini untuk menghasilkan suatu semikonduktor daripada ekstrinsik tipe P. Next. Di sini kita bisa melihat yang ketiga, yaitu adalah semikonduktor paduan. Di mana dalam bahasa Inggris disebut dengan compound semiconductor, yang dimana diperoleh daripada unsur valensi 3 dan valensi 5. Misalnya pada paduan 3 sampai 5 di mana GaAs dan GaSb. Atau unsur valensi 2 dan valensi 6, misalnya ZnS. Untuk strukturnya kita bisa melihat pada gambar A dan B. Next. Selanjutnya untuk materi berikutnya dibacakan oleh Ayu Purnamatasa Payung. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teknik pengukuran energi akan saya jelaskan. Adapun teknik dari pengukuran energi ini yaitu yang pertama teknik pengukuran energi yang dimana elektron mengabsorpsi foton dan langsung meloncat ke dalam pita konduksi, yang dimana besarnya celah energi ini sama dengan besarnya energi foton atau gelombang elektromagnetik. Adapun perumusan dari energi gelombang elektromagnetik ini yaitu E sama dengan H bar dikali omega sama dengan EG, di mana omega merupakan frekuensi dari angular dari foton. Dan di sini juga kami menerangkan kurva penyerangan sebagai fungsi energi pada teknik penyerapan langsung. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana kurva penyerapan tersebut, bagaimana H bar dikali W sama dengan E dikurang EG. Dan yang untuk selanjutnya yaitu penyerapan tidak langsung, di mana pada penyerapan tidak langsung ini elektron mengabsorpsi foton sekaligus dengan fonon, di mana proses ini memenuhi hukum kekekalan energi, sehingga selain energi foton atau partikel dalam gelombang elektromagnetik, terdapat juga fonon, yang dimana fonon ini merupakan partikel dalam gelombang elastik yang dipancarkan maupun diserap. Adapun perumusan dari untuk mencari fonon ini yaitu E ditambah atau E plus minus di E tambah kurang H bar dikali W sama dengan EG, di mana tanda tambah dan kurang ini menunjukkan bahwa dalam proses penyerapan tidak langsung ini keberadaan fonon ada yang dipancarkan atau berlambangkan positif atau yang diserap berlambangkan negatif. Pada proses ini kita akan memperoleh 3 partikel yaitu elektron konduksi, hole, dan fonon. Berbeda dengan kurva penyerapan yang pertama tadi, di sini juga akan kami tampilkan kurva
penyerapan sebagai fungsi energi pada teknik penyerapan yang tidak langsung. Jadi ada perbedaan antara penyerapan langsung dan penyerapan tak langsung. Untuk selanjutnya yaitu ada persamaan gerak elektron dalam sebuah pita energi. Kecepatan kelompok atau group velocity untuk beberapa fungsi gelombang dengan vektor gelombang K adalah dengan rumus Fg sama dengan turunan dari omega terhadap dk terhadap K. Adapun alasan Hall dianggap sebagai partikel bermuatan positif yaitu karena lubang Hall yang disebabkan oleh pindahnya elektron dari pita valensi ke pita konduksi, yang dimana pita konduksi ini dianggap sebagai partikel yang bermuatan positif. Dan itu akan dijelaskan seperti pada gambar yang di bawah ini, di mana partikel itu yang bermuatan positif akan pindah ke yang tidak positif seperti itu, seperti ditunjukkan pada gambar A dan B tersebut. Untuk materi yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah berkenan untuk mempresentasikan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan ada 5 alasan mengapa Hall dianggap sebagai sebuah partikel yang bermuatan list positif. Nah, yang pertama itu, sebelum elektron itu pindah, jumlah total vektor gelombang atau K elektron dalam sebuah pita valensi yang terisi penuh elektron adalah 0. Sehingga KH sama dengan min KE. Yang kedua, energi Hall di pita valensi adalah sama dan berlawanan tanda dengan energi elektrokonduksi. Nah, ini kita dapat menuliskan EH sama dengan EH kurung KH sama dengan min E elektron kurung KE. Yang ketiga, kecepatan kelompok Hall pH adalah sama dengan kecepatan kelompok elektron. Nah, hal ini disebabkan oleh alasan pertama, di mana KH sama dengan min KE, sehingga DE, DK untuk kedua partikel adalah sama. Sehingga maaf, saya ada gangguan sedikit, sehingga TGH sama dengan TGE. Next. Nah, alasan yang keempat, di mana M kali H sama dengan min M kali E, di mana massa efektif Hall sama dan berlawanan tanda dengan massa efektif elektron. Yang kelima, FH sama dengan negatif FE, di mana ini merupakan persamaan gerak untuk Hall adalah berlawanan tanda dengan persamaan gerak elektron. Selanjutnya, baik, di sini kami ada membuat satu contoh soal, di mana contoh soal ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ruben. Kepada Ruben, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini kita bisa melihat ada contoh soal. Contoh soal ini diambil dalam kasus senyawa Len As tuh ya, di mana mempunyai konduktivitas ekstrinsik sebesar 10 pangkat 4 ohmmeter pada suhu 20 derajat Celcius. Ditanya berapa jumlah elektron yang melompati selah energi. Jadi sebelum-sebelumnya telah dijelaskan oleh Ramayana mengenai
rumusnya kita tinggal masukkan konstanta-konstanta yang ada pada soal. Di mana ohm per nilai daripada 0,16 kali 10 pangkat minus 18 kita kalikan dengan 2,26 plus 0,026. Di sini secara matematis saja kita mendapatkan hasil akhir yaitu sebesar 2,73 kali 10 pangkat 22 meter kubik. Namun di sini kita disuruh mencari jumlah elektron. Maka kita mendapatkan nilainya. Nah, selanjutnya untuk GE itu adalah 4,41 kali 10 pangkat 2 atom per cm kubik. Jika tiap atom 10 pangkat 8 GE dikotori oleh satu atom pendonor, dan μn adalah 3.800 cm kuadrat per ps, maka kita ditentukan nilai daripada sigmanya. Di sini kita tinggal memasukkan konstanta-konstanta 1 per jumlah daripada tiap atom yaitu 10 pangkat 8 kita bagi dengan konsentrasi atom GE yaitu 4,41 kali 10 pangkat 22 cm, 10 pangkat 22 atom per cm kubik. Secara kalkulasi biasa, kita akan mendapatkan nilai 4,41 kali 10 pangkat 14 atom per cm kubik. Kita substitusikan ke dalam persamaan sigma, di mana kita sudah mendapatkan nilai NP. Mensubstitusikan NP, di mana μn dan E itu sudah ada konstanta tetapnya, sehingga kita mendapatkan hasil 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali 4,41 kali 10 pangkat 14 dikali 3.800. Untuk perhitungan akhirnya bisa kita hitung, namun perhitungannya itu secara seperti itu. Next. Ya, next. Baik. Demikian pernyataan dan penjelasan kami mengenai soal latihan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah sudah memaparkan materinya masing-masing mengenai kristal semikonduktor. Berakhirlah presentasi materi kami. Jika ada salah kata atau pengucapan kalimat, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.